Kalkulasi pemasaran, Coca-Cola, mari belajar dari kesalahan. Ada suatu kebijakan di Coca-Cola yang hampir menghancurkan reputasi perusahaan pada tahun 1980-an. Pada tanggal 23 April 1985, sejumlah petinggi-petinggi Coca-Cola mengadakan konferensi pers di New York. Beberapa waktu sebelum konferensi pers dilangsungkan, tersiar rumor bahwa Coca-Cola memutuskan menghentikan produk yang menjadi raja di industri minuman ringan saat itu. Hal ini menarik minat para pencari berita. Konon 200 reporter, fotografer, dan juru kamera datang ke konferensi pers yang diadakan di Vivian Beaumont Theater. Dan ratusan peliput lain terhubung melalui jaringan satelit dari Los Angeles, Chicago, Houston, Atlanta, serta Toronto. Semua jurnalis ini berupaya mendapat konfirmasi mengenai rumor ini. Pada hari konferensi pers, Roberto Sigoizeta, selaku CEO Coca-Cola saat itu, mengumumkan bahwa perusahaan akan memperkenalkan Coca-Cola rasa baru yang jauh lebih baik dari versi sebelumnya yang telah ada di pasaran selama hampir 100 tahun. Goizeta menjelaskan bahwa perusahaan akan memakai formula rasa baru itu yang telah diuji terhadap lebih dari 200.000 responden, mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menyatakan menyukai formula baru tersebut. Saat itu, para petinggi perusahaan menyatakan bahwa tim manajemen belum pernah seyakin ini dalam membuat keputusan. Pada awal masa peluncurannya, Coca-Cola rasa baru atau New Coke terjual cukup baik di pasaran. Namun tidak lama kemudian, penjualan menurun drastis bersamaan dengan reaksi masyarakat yang sangat negatif. Coca-Cola menerima banyak sekali surat dan lebih dari 1.500 telepon dari konsumen yang kecewa setiap harinya. Gerakan yang menanamkan diri Old Cola Drinkers melakukan protes dengan membagikan kaos dan mengancam mengajukan gugatan hukum kecuali formula Coca-Cola lama dikembalikan. Setelah bertahan selama 3 bulan, formula lama dipasarkan kembali dengan sebutan Coca-Cola Classic, dijual berdampingan dengan New Coke di rak-rak toko swalayan. Perusahaan tetap mempertahankan New Coke dengan harapan produk itu tetap laku. Dan pada akhir tahun itu juga ternyata Classic mengalahkan penjualan New Coke di berbagai toko swalayan dengan perbandingan 2:1. Keputusan manajemen untuk mengembalikan formula asli Coca-Cola berhasil menyelamatkan perusahaan dari bencana besar. Pada tanggal 11 Juli 1985 atau hanya kurang lebih dari 3 bulan sejak pernyataan peluncuran formula baru, Roberto Sigoizeta dan Donald R. Koch selaku direktur Coca-Cola kembali mengadakan konferensi pers. Berbeda dengan konferensi pers sebelumnya, dalam kesempatan kali ini perusahaan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Amerika Serikat akibat keputusan yang justru mengecewakan sangat banyak konsumen setia Coca-Cola. Perusahaan juga menyadari bila bersikukuh tetap menghilangkan formula lama, bisa jadi mereka kehilangan banyak sekali penjualan dan konsumen setia. Sebagai gambaran, saat itu Coca-Cola telah mendistribusikan produk ke lebih dari 155 negara dan diminum lebih dari 303 juta unit per hari. Coke Classic dikembalikan sebagai merek utama perusahaan dan New Coke sebagai pendukung. New Coke diberi peran sebagai fighting brand untuk melawan Pepsi. Namun, New Coke hanya mampu menguasai 2% pangsa pasar. Dan pada tahun 1990, perusahaan merancang ulang kemasan New Coke dan melakukan peluncuran kembali dengan nama Coke 2. Saat itu, Coke Classic menguasai 20% pangsa pasar minuman ringan di Amerika Serikat. Sementara Coke 2 hanya mampu meraih pangsa pasar sebesar 0,1%. Peluncuran produk baru Coke ini sebenarnya upaya perusahaan untuk mengukuhkan posisi sebagai market leader. Pada awal tahun 80-an, Coke masih menjadi market leader yang kuat, tapi secara perlahan mulai kehilangan pangsa pasar yang digerus oleh Pepsi. Dan pada awal tahun 1985, Coca-Cola mencoba menghentikan menyusutnya pangsa pasar dengan mengubah rasa Coca-Cola. Manajemen Coca-Cola melakukan riset yang menghabiskan dana lebih dari 4 juta US dollar. Di akhir riset, perusahaan berhasil membuat produk yang dapat mengalahkan Pepsi, tapi pengujian dilakukan dalam kondisi atau lingkungan terbatas. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah perumusan masalah dalam riset yang terlalu sempit. Riset hanya melihat rasa tanpa menyelidiki respon konsumen setelah penggantian rasa produk.
Perusahaan juga tidak mempertimbangkan intangible asset seperti merek, sejarah produk, kemasan, budaya, dan citra yang telah terbangun. Dalam kasus ini terlihat bahwa makna simbolis ternyata lebih penting daripada rasa suatu produk. Pihak Coca-Cola juga telah menafsirkan hasil riset. Mereka menggunakan hasil riset yang menyatakan 60% konsumen lebih memilih rasa New Coke dan menganggap produk itu akan memenangkan pasar. Perusahaan tidak memperhitungkan 40% konsumen yang masih menyukai Coca-Cola formula lama. Perusahaan tidak memperhatikan konsumen setia dengan membuang produk lama perusahaan begitu saja. Riset pemasaran memang bukan ilmu pasti. Konsumen penuh dengan kejutan. Mencoba menebak perilaku konsumen merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Coca-Cola sebenarnya memiliki operasi riset pemasaran terbesar dan tercanggih. Bagian riset inilah yang memiliki peranan sangat penting dalam membuat perusahaan dapat bertahan dalam persaingan minuman ringan dari waktu ke waktu selama beberapa dekade. Namun, kesalahan penafsiran riset masih dapat terjadi. Jika Coca-Cola sebagai suatu perusahaan yang sangat hebat saja dapat melakukan kesalahan dalam riset pemasaran, hal sama dapat juga terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang tidak secanggih Coca-Cola. Selain kasus New Coke itu, Coca-Cola beberapa kali melakukan blunder dalam sebagian usaha diversifikasi produk sekitar tahun 1970-an. Banyak diantaranya mungkin tidak begitu diketahui masyarakat luas karena hanya berlaku pada wilayah terbatas. Pada tahun 1970-an, Coca-Cola membeli Aquachem, perusahaan yang memproduksi peralatan untuk menjernihkan air untuk industri. Alasan akuisisi ini sebenarnya bersifat politis dan strategis, yaitu untuk menembus pasar Arab. Saat itu, negara Arab menolak Coca-Cola masuk dan memasarkan produk di negaranya, karena perusahaan berbisnis dengan negara seturunnya yaitu Israel. Dengan membeli Aquachem, Coca-Cola berharap memiliki daya tawar untuk bernegosiasi dengan Arab karena negara itu membutuhkan teknologi yang dimiliki Aquachem. Coca-Cola berencana menyediakan teknologi yang dibutuhkan negara Arab dan sebagai imbal baliknya, perusahaan diberi izin memasarkan produk ke seluruh wilayah di negara Arab. John Collins, salah satu petinggi yang saat itu merupakan kandidat kuat Chief Financial Officer Coca-Cola, ditugasi menangani Aquachem. Ia memiliki karakter sangat ambisius sehingga pada tahun 1978, Coca-Cola membeli Presto Products, perusahaan produsen tas plastik untuk ditangani oleh Jim. Sayangnya rencana ini tidak berjalan dengan baik. Aquachem gagal menjalankan kegiatan operasionalnya, kinerja penjualan perusahaan ini sangat buruk dan tidak mampu memberikan dividen yang cukup tinggi bagi para pemegang saham saat itu. Selain itu, perusahaan gagal memberikan dampak signifikan pada daya tawar perusahaan dengan Arab.